Hai guys, gue Amel. Hai guys, aku Tata. Hai, aku Sally. Hai guys, aku Belinda. Hai, aku Devin. Halo, aku Dwinta. Hai, aku Dedina. Hai, aku Aulia. Hari ini aku bakal share ke kalian Skincare favorit aku di bulan ini yang bisa kalian pakai juga. Sekarang gue mau share skincare favorit gue. Sebelumnya gue tuh mau ngasih tahu dulu, tipe kulit gue itu kombinasi dan suka ada jerawat-jerawat hormonal gitu. Jadi tuh suka ninggalin bekas-bekas jerawat yang ada di bawah dagu gitu. Nah, skincare favorit gue bulan ini yaitu Bio Oil. Si Bio Oil ini itu sebenarnya klaimnya itu buat ngilangin stretch mark, dan dia tuh sering dipakai sama ibu hamil. Katanya kalau selama hamil tuh diolesin ke perutnya pakai ini tuh kayak pas lahiran tuh nggak ada stretch mark gitu di perut. Tapi belakangan itu banyak banget beauty vlogger, influencer yang nge-review ini tuh buat ngilangin bekas jerawat sama bekas luka gitu. Terus kebetulan gue keracun sama bos gue sendiri, Kak Sasa. Nah, dia tuh bilang ini tuh kayak bisa buat ngilangin bekas-bekas jerawat. Ya udah, jadi gue coba ini. Tapi tuh kalau bisa sih jangan diolesin di jerawat, soalnya tuh malah kayak makin minyak gitu. Nah, jadi tuh gue cuma ditap-tap di bekas jerawat aja. Jadi kayak pakai face oil aja. Ini gue makanya belakangan di tahap terakhir skincare. Dan pas bangun tuh karena dia nyerep, jadi kayak nggak berminyak gitu di muka gue. Nah, setelah make ini tuh hasilnya emang kelihatannya tuh nggak yang drastis gitu, tapi tuh bertahap selama 2-3 minggu tuh kayak perlahan-lahan mulai pudar. Emang butuh kesabaran, tapi dia memberikan hasil yang baik kok di kulit gue. Untuk harganya itu juga terjangkau banget. Ini 25 ml 60.000. Waktu itu gue beli di Guardian dan itu nggak habis-habis. Ini gue kayak udah berapa bulan tuh kayak baru kepake 1-2% kayaknya gitu. Kulit wajah aku ini cenderung berminyak sama jerawatan. Ini dia skincare favorit aku. Tada! Nah, si Agnes ini klaimnya itu emang dikhususin banget buat yang berjerawat. Jadi di sini ini ada kandungan isopropil yang melawan bakteri penyebab jerawat. Kalau aku pakai ini, jerawat aku tuh langsung lempes kayak 2-3 hari, itu langsung kelihatan banget. Terus kalau misalkan muka aku lagi jerawatan, aku tuh lagi nggak macem-macem banget pakai skincare, jadi kayak cukup ini sama obat jerawat. Aku belinya ini di Carrefour. Ini tuh gampang banget dicari, kayak di mana-mana ada deh selain di Carrefour. Terus kalau misalkan harganya sendiri, ini tuh murah banget, kejangkau kurang lebih sekitar 20.000 rupiah. Kulit aku tuh jenisnya kulit kering. Awal dulu tuh aku berminyak, tapi karena nggak tahu kenapa sekarang jadi kering. Ini dia skincare favorit aku. Awalnya sih aku penasaran sama essence tonernya, tapi karena menarik juga ya kalau nyoba satu set gitu, akhirnya aku beli satu set. Klaim dari brand Yongkangyo ini sih, mereka lebih ke concernnya untuk kulit kering. Cara pakainya biasanya aku pakai tonernya dulu, terus abis itu pakai moisturizer serum. Biasanya sih aku kayak dikasih selang waktu semenit sambil dipuk-puk biar lebih nyerap, dan terakhir aku pakai moisturizer creamnya. Nih, untuk formulanya bisa dilihat ya. Formulanya encer enggak, tebel juga enggak, jadi enak dan bisa langsung menyerap gitu ke kulit. Gak buat lengket sih. Wanginya tuh kayak wangi akar tapi gak bau juga gitu loh. Gimana ya jelasin ya? Kayak ginseng deh, kayak ginseng. Efek setelah aku pakai selama kurang lebih 3 bulan menyelamatkan kulitku yang sangat kering ini. Harganya sepaket gini 700.000. Pokoknya aku beli di ayote.com, dia sepaket gini, terus dapat free samples juga. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya tipe kulit aku itu kering. Nah, ini dia produk yang aku suka banget bulan ini. Ini adalah La Roche-Posay. Ini yang Pigment Clear Anti Dark Circle Brightening Care. Nah, ini adalah eye cream yang bisa mencerahkan bawah mata kamu. Kalau misalnya mata kamu gelap, kalau misalnya aku, itu bawah mata aku tuh gelap banget. Kalau misalnya kalian pernah lihat di video Cushion kemarin, nah itu bawah mata aku tuh sebenarnya gelap banget. Tapi dengan ini tuh membantu mencerahkan bawah mata aku. Nah, ini tuh bagusnya dia itu gak bikin lengket. Dia bagus banget tuh dipakai sebelum makeup. Terkadang ada eye cream yang lengket, terus dia terlalu shiny. Jadi kalau misalnya ditumpuk makeup tuh agak gak nempel makeupnya. Nah, kalau ini tuh langsung ngeset, terus dia juga ringan. Nah, ini aplikatornya ujungnya jadi kayak besi gitu. Jadi setiap kamu pakai ini kamu ada sensasi dingin gitu. Jadi ini bagus untuk mata-mata
mata yang puffy. Terus untuk harganya sebenarnya belum ada di Indonesia, cuma kalian bisa beli di marketplace yang ada. Harganya sekitar kalau misalnya dirupiahin 300 sampai 400 ribu. Cuman ini sebenarnya nggak mahal karena ini aku udah beli dari 2017 awal, tapi sampai sekarang belum habis. Padahal aku udah pakai hampir tiap hari pagi sama malam. Nah sekarang aku mau share skincare favorit aku di bulan ini. Jenis kulit aku itu adalah kombinasi, jadi ada minyak di T-zone. Habis itu aku punya permasalahan kulit, jadi ada blackhead gitu, terutama di ujung-ujung hidung ini biasanya ada blackheadnya itu. Nah jadi aku pakai ini tonernya dari COSRX BHA Blackhead Powder Liquid. Nah ini tuh dipakainya setelah kita cuci muka, terus diaplikasiin dikit-dikit gitu. Biasanya aku pakainya 2-3 minggu sekali. Lumayan sih ya, ini klaimnya bisa ngilangin blackhead. Terus ini juga sebenarnya kayak toner exfoliator gitu guys, jadi bisa bikin blackheadnya lebih berkurang gitu. Terus yang biasanya ada kayak whitehead atau misalnya ada beruntusan kecil tuh juga bisa hilang di pagi harinya. Jadi aku sudah pakai produk ini selama kurang lebih 1 bulan. Nah terus tuh dia bisa ngurangin blackhead, terutama yang di ujung-ujung hidung itu mulai berkurang. Nah terus aku ini belinya di Sociola, harganya itu kurang lebih sih 280.000. Kulit aku itu sensitif dan kadang-kadang berminyak, kadang-kadang jerawatan. Pokoknya semua masalah tuh ya bisa dibilang ada sih di muka ini. Skincare favorit aku bulan ini adalah aloe vera. Brandnya emang beda tapi sama sih dua-duanya. Aloe vera yang satu bentuknya gel, satu sheet mask. Bedanya apa? Kalau sheet mask kita bisa pakai sebelum tidur. Jadi kita pakai dulu 15 menit setelah cuci muka, terus lepas buang tinggal tidur deh. Jangan cuci muka karena esensinya itu malahan lebih bagus kalau kita buat tidur. Yang kedua ini gel. Ini sebenarnya bukan cuma bisa dipakai buat masker aja, karena klaimnya dia bisa menenangkan kulit yang lagi iritasi pas kita lagi kepanasan. Tapi aku lebih suka pakai buat jadi kayak sleeping mask gitu. Tapi minusnya di sini ini mesti dicuci karena terasa lengket gitu kalau kita bawa tidur. Nah kalau yang ini dari Wardah, satu ini dari Nature Republic. Klaimnya sama-sama menenangkan dan membuat kulit lembut. Jadi kemarin itu aku sempat breakout gara-gara salah foundation, dan penyembuhnya adalah aloe vera yang sheet mask Nature Republic ini. Jadi aku pakai itu sebelum tidur, paginya langsung ada perubahan, jerawat langsung kempes, terus kulit juga lebih kenyal. Ini juga sama, tapi nggak oke yang ini sih. Yang ini harganya 40.000 di Lotte Lancit, yang ini 20 ribuan, ya something lah, di Nature Republic di Ganjit juga. Nah, aku ini tadinya itu oily banget, tapi mungkin yang berjalannya usia ya, sekarang aku udah gak se-oily itu, tapi lebih ke kombinasi sih. Jadi kayak hanya di T-zone aku aja yang oily, sisanya normal aja. Nah, sekarang aku lagi suka Laneige Clear Sea Advanced Effector EX The First Boosting Essence. Nah, kenapa aku suka ini? Karena banyak banget di rave sama beauty blogger dan beauty vlogger di Indonesia. Katanya sih ini mampu mencerahkan complexion kita, dan ini itu tugasnya sebagai first booster sebelum kita pakai skincare lain. Jadi biar skincare kita lebih menyerap, toner kita, serum kita, moisturizer kita, disarankan itu untuk memakai si Advanced Effector X nya Laneige ini dulu gitu. Nah, kandungannya dari produk ini tuh 92% super berry extract, which is itu dia mengandung vitamin C dan kaya akan antioksidan banget. Namanya esensi, cuman ini tuh dipakainya sebelum kita pakai skincare kita apapun. Jadi kita mukanya udah bersih, kita pakai si Clear Sea Advanced Effector X nya ini. Nah, di dalam packagingnya itu dia juga nyediain kapasnya dia spesial gitu. Jadi dia ngasih kapas yang bukan sembarang kapas sih. Nggak tahu sih apa bedanya, cuman menurut gue ada bedanya karena dia punya 2 tekstur kapas. Yang lembut ini kalau dipakai untuk yang pagi, sisi yang bertekstur itu dipakai kalau malam. Setelah aku pakai emang lebih mencerahkan sih, dan lebih apa ya, skincare aku yang lain tuh lebih emang gampang meresap. Mostly sih aku nggak ada masalah apa-apa dengan pemakaian Laneige Advanced Effector X ini. Lalu nggak bikin breakout sama sekali. Aku udah pakai ini selama hampir 3 minggu, dan ini ada indikator ya. Sebenarnya idealnya ini tuh dipakai selama 30 hari karena ini ada indikatornya gitu, kayak
7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Nah, tapi karena harganya lumayan ya Bo ya, jadi ya. Untuk harganya kalau nggak salah ini harganya 470.000 atau 480.000 dan belinya bisa di counter Laneige gitu. Jenis kulitnya cenderung normal sih biasanya, tapi kadang-kadang suka berminyak, kombinasi lah. Skincare favorit aku di bulan ini itu Daily Protection Mist dari Chanel. Klaimnya sih ini tuh buat melindungi kulit kita dari polusi. Sebenarnya klaimnya sih gitu ya, karena tulisannya pun ya gitulah. Ini tuh spray, jadi cara pakainya tuh cuman di spray ke muka aja, segini jaraknya, terus di spray nggak usah banyak-banyak, kayak cuma 1 kali lingkaran terus udah. Setelah pakai ini tuh kurang lebih hampir 2 bulan ya. Kadang-kadang kalau pagi itu kan kita suka puasa skincare. Nah kalau puasa skincare tuh kan tetap rasanya kan kering. Nah aku tuh kadang-kadang cuma pakai ini doang, pagi-pagi habis cuci muka terus di spray terus udah gitu. Kalau keluar pakai sunscreen terus pakai ini, atau kalau cuma di rumah doang pakai ini. Atau biasanya kalau pakai skincare full stack gitu, ini tuh dipakai paling terakhir. Rasanya tuh kulit tuh jadi lebih moist, lebih seger, tapi nggak berminyak, jadi kayak enak banget aja gitu, kayak basi. Ini ada wanginya dikit, jadi kayak wangi udara seger gitu loh, tapi nggak ganggu. Itu bisa buat jadi setting spray atau enggak? Sejujurnya aku nggak tahu sih. Nggak, tapi kalau baca di directionnya itu dia ini selalu dipakai sebelum makeup dan setelah skincare rutinnya selesai gitu. Aku belum pernah nyobain ini jadi setting spray apa enggak, karena nggak pernah tahu ini bisa jadi setting spray. Tapi kalau pakai ini sebelum makeup tuh kayaknya makeup tuh nempel banget gitu loh, karena kan dia jadi lembab banget kan. Jadi kayak makeupnya udah stay aja bisa lama gitu. Ini tuh sebenarnya belinya tuh di Amsterdam, di bandara, harganya tuh 44 euro. Ini untuk 50 ml. Ini juga beli tuh karena tadinya nggak nyari ini sih, nggak expect target mau beli ini tuh, cuman karena kayak oh ada nih, terus tambah satu lagi dapet diskon, jadi kayak beli yang murahan aja, yang paling murah di dalam di raknya itu. Jadi aku ngambil ini, tapi ternyata tuh enak banget, parah. Nah ini tadi skincare favorit aku bulan ini. Punya kamu apa? Kamu di sini ya. Gue Amel. Ani ulang kok gue liat bayaran. Deh, foto. Nah, itu dia skincare favorit aku bulan ini. Nah, kalau kalian apa skincare favorit bulan ininya? Miu. Nah ini dia. Harga dan beli di mana? Tapi lebih murah. Ini sombong.